Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para proktor dan teknisi untuk asesmen nasional berbasis komputer, mobil khusus untuk tingkat SD? Nah, hari ini alhamdulillah di tanggal 24 September 2022 ini akan dilaksanakan asesmen nasional berbasis komputer untuk tingkat SD. Nah, pada bulan-bulan sebelumnya untuk ANBK, SMA, dan SMP sudah dilaksanakan. Nah, biasanya kami para proktor akan melihat perkembangan informasi yang diberikan oleh kementerian untuk dinas terkait maupun sekolah itu berada di website ANBK. Nah, keselarasan antara pos ANBK dengan website ANBK itu sering sekali dilihat di websitenya. Jadi, kadang kalau seandainya pos ANBK itu jadwalnya tanggal 23 atau tanggal 25 untuk sinkronisasi sering berubah di websitenya. Jadi kalau teman-teman proktor bingung untuk melihat pos ANBK-nya, lihat saja di website untuk tanggal-tanggal yang memang sudah dipastikan dari kementerian. Nah, untuk mengecek tanggal-tanggal yang memang sudah dipastikan pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer itu kita bisa lihat di Google Chrome website ANBK-nya. Kita login terlebih dahulu. Untuk login ini sekolah sudah diberikan aksesnya. Yang pertama baik itu ID-nya maupun password-nya. Jadi pada saat kita pelaksanaan di tahun 2021 itu kita sudah punya ID sama password-nya. Jadi bagi teman-teman proktor yang ingin melihat perkembangan informasinya, silahkan dihubungi operator sekolahnya. Kita login terlebih dahulu ke website ANBK-nya. Nah, di sini ada asesmen nasional tahun 2022, kita klik. Nah, karena ini saya sudah login, jadi saya sudah masuk ke tampilan dari menu website asesmen nasional yang dipegang oleh sekolah. Nah, di sini karena pelaksanaan kami adalah SD. Nah, di sini ada simulasi asesmen nasional untuk tingkat SD. Kita coba perbesar. Oke. Nah, ini simulasi asesmen nasional SD itu untuk persiapan simulasi. Nah, yang pertama, memperbaharui data infrastruktur proktor utama dan teknisi. Jadi ada beberapa hal yang harus diperbaharui. Nanti coba klik data sekolah, nanti akan ada informasi infrastruktur terkait dengan komputernya di sekolah itu menggunakan bandwidth berapa, lalu nanti listriknya kita berapa, itu semua dilengkapi. Lalu proktor utamanya siapa dan teknisinya juga siapa. Lalu memilih status dan moda pelaksanaan. Status dan moda pelaksanaan ini itu biasanya ada dua, yaitu online dan semi online. Untuk online itu memang full menggunakan akses internet. Tetapi kalau untuk mode semi online, untuk akses internetnya hanya pada komputer proktor, tetapi untuk kliennya itu tidak menggunakan yang namanya akses internet, tetapi menggunakan kabelan yang memang disambungkan dari komputer proktor menuju ke komputer klien masing-masing. Lalu nanti kita lihat
rincian komputer proktor, klien, dan ruang untuk mendapatkan ID proktor. Jadi kalau seandainya kita sudah punya dan sudah memperbaiki data di data sekolah, kita akan diminta untuk membuat yang namanya salah satu menu yang berisikan tentang penggunaan proktor kita, berapa banyak kita menggunakan komputer proktor. Kalau seandainya di sekolah itu menggunakan satu komputer proktor, maka akses untuk kita masuk itu hanya diberikan passwordnya satu untuk 15 klien. Jadi ada 2 sesi yang bisa digunakan kalau seandainya memang jumlah dari ruangan yang kita gunakan itu adalah 1. Tetapi kalau jumlah ruangan kita 2, berarti kita membutuhkan 2 ID proktor untuk satu sekolah. Tapi itu tentatif, terserah dari sekolahnya. Kalau seandainya memang sekolahnya mampu untuk mengadakan 2 lab komputer, itu tidak jadi masalah. Tapi yang penting, yang pastinya untuk di aturan main ANBK-nya itu dalam satu lab itu adalah 15 klien. Jadi memang ada ketentuan-ketentuan yang memang harus kita patuhi yang dari kementeriannya, mengingat memang pelaksanaan ini masih dalam case-nya adalah COVID. Lalu kita coba lihat untuk tanggalnya. Nah, ini terdapat beberapa perubahan yang memang ada di pos AN. Nah, yang pertama itu untuk pemutakhiran data dari Bio AN, mobil khusus untuk para operator, itu melakukan pemutakhiran data, status dan moda itu ada di tanggal 24 September di pukul 6 nanti. Jadi close-nya itu di tanggal 24 pukul 6. Pemutakhiran data status dan moda. Jadi anak-anak sebelum kita tarik datanya biodata siswanya, ini biodata siswa, sebelum kita tarik biodata siswanya, klik kita perlu yang namanya mengisi bio AN yang ada di data emis sekolah atau dapodik. Jadi kalau seandainya data itu belum ditarik, untuk proktornya juga bisa tidak bisa menarik biodata siswa. Jadi memang harus ada kerjasama antara operator sekolah dengan proktor kalau seandainya dia memegang satu akses. Tetapi kalau seandainya proktornya juga sebagai operator, itu tidak perlu. Jadi kita bisa mengecek secara langsung karena memang password dan ID-nya kita pegang. Jadi karena sekolah kami pegangnya satu peranan, ada proktor dan ada operator, jadi kami saling berkomunikasi terkait dengan apakah sudah ada nomor peserta untuk ANBK, sehingga kalau seandainya memang sudah ada nomor pesertanya, kita bisa ambil biodata siswanya dari sini. Tapi kalau seandainya belum ditarik dari bio AN itu di data emisnya atau data dapodiknya, nanti kasusnya akan seperti ini. Yakin akan mengambil data dari bio AN? Ya, yakin. Tetapi proses tarik datanya gagal karena pesertanya belum di-generate nomor peserta. Jadi memang dari dinas itu belum menyatakan bahwa generate nomor pesertanya itu telah dilaksanakan. Kalau seandainya sudah, nanti sekolah akan dihubungi untuk ditarik dari bio AN atau data dapodik, baru nanti kita ambil dari website ANBK-nya seperti itu. Nah, kita masuk lagi ke sini.
Nah, di tanggal 26 sampai 27 September itu sinkronisasi simulasi SD. Nah, untuk sinkronisasi simulasi SD ini yang memang tahap yang harus kita lalui itu install baik itu Exambro admin maupun Exambro client. Bisa teman-teman download di sini aplikasinya di prerequisite. Nah, di sini silahkan disesuaikan penggunaan akses moda yang kita apa. Apakah kita online, apakah kita semi online. Online dan semi online itu aplikasinya berbeda. Disesuaikan juga penggunaan untuk aplikasinya kita itu apa. Apakah 64 bit, apakah 30 bit, 32 bit. Nah, jadi itu harus disesuaikan dengan laptop kita masing-masing ya. Jadi silakan dicek kembali penggunaan laptopnya, apakah 32 bit, apakah 64 bit. Nah, untuk sinkronisasi juga kita butuh yang namanya itu password. Nah, jadi di sini passwordnya nanti akan muncul, ya, akan muncul di sini. Untuk pengaturan sesi juga di sini nanti kita akan coba. Cuman untuk simulasi ini tidak akan kita setting pengaturan sesinya karena memang untuk simulasi itu menggunakan data dummy yang memang tidak ada nama pesertanya, jadi hanya peserta 1, peserta 2 seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya nama anak-anak di dalam kartu ujiannya. Lalu kita coba lagi lihat tanggal 28, 29 baru pelaksanaan simulasi SD. Nah, jadi simulasi untuk ANBK 2022 khusus untuk SD ini dilaksanakan 2 kali. Ada simulasi yang pertama di tanggal 28, 29 dan ada simulasi kedua di tanggal 3 sampai 6 Oktober. Ini itu sinkronisasinya berbeda. Jadi 1 pekan sebelum itu ada simulasi pertama, ada 1 pekan setelah simulasi kedua. Jadi terserah sekolah mau ambil simulasi yang pertama atau simulasi kedua. Tapi kalau memang bisa ikut untuk simulasi pertama dan simulasi kedua itu lebih baik agar persiapan anak-anak kita lebih baik lagi. Jadi tergantung dari kesiapan operator, proktor maupun sekolahnya, ya. Baik, demikian untuk informasi terkait ANBK mobil khusus untuk tingkat SD. Selalu semangat untuk para proktor dan operator, walaupun sebenarnya memang untuk pelaksanaan ANBK ini memang agak ribet untuk semi online, tetapi ya selalu semangat ya untuk melihat apa yang harus diperbaiki dari sekolah, apa yang memang harus kita lakukan perubahan di sekolah untuk anak-anak murid kita. Tapi untuk moda online itu cukup gampang, sangat gampang, karena memang kendalanya hanya di hari H pada saat akses internet kita down. Tapi apapun modanya, semoga kita selalu dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.